I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM 210141472. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ibu Opik Dwi Indah, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah berbicara kelas 4F. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting untuk melangsungkan presentasi agar berjalan dengan baik dan benar. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin tersebut. Yang pertama, persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum presentasi. Tentu saja untuk presentasi kita tentunya membutuhkan topik yang akan disampaikan pada audiens. Oleh karena itu, langkah pertama persiapan presentasi yang harus dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu topik apa yang akan kamu bawakan. Karena jika tidak tahu, kamu pasti akan kebingungan apa yang akan kamu bahas di presentasi tersebut. Untuk bisa menampilkan presentasi yang memukau, kamu tentunya harus punya persiapan yang terbaik. Dengan persiapan yang matang, presentasi yang dibawakan akan jadi terstruktur. Selain itu, kamu juga akan lebih bisa bersiap jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu, sebaiknya topik yang dibawakan adalah topik yang kamu kuasai dengan baik, agar bisa berbagi ilmu secara maksimal. Berikutnya, memahami audiens adalah salah satu persiapan sebelum presentasi yang sangat penting. Tanpa mengerti siapa yang akan menjadi pendengar, akan sulit untuk merancang presentasi yang dapat dimengerti dengan baik. Salah satu hal yang perlu diingat saat melakukan riset mengenai audiensmu adalah tingkat pemahaman mereka tentang topik yang dibawakan. Jika mereka masih awam, berarti penyampaianmu harus menggunakan bahasa yang dimengerti pemula. Sementara jika kira-kira audiensmu sudah cukup memahami topik yang akan dibawakan, berarti kamu bisa membahasnya lebih detail dan mendalam. Berikutnya, setelah membentuk topik, melakukan riset, dan memahami audiens, persiapan untuk presentasi selanjutnya adalah membuat rencana outline presentasi. Outline akan sangat membantu untuk menyusun presentasi yang terstruktur. Dengan outline, kamu bisa dengan mudah mengatur bagaimana tahap-tahap penjelasan topik saat presentasi. Berikutnya, buat easy slide presentasi. Saat outline presentasimu sudah jadi, mulailah mengisi kontennya. Usahakan untuk membuat konten presentasi yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Pasalnya jika tidak disingkat, hal ini hanya akan membuat audiens merasa bingung dan menjadi kurang fokus. Berikutnya, desain slide. Tentunya membuat desain slide adalah bagian dari persiapan presentasi. Kamu bisa membuat desain sekreatif mungkin, akan tetapi jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Berikutnya, latihan presentasi. Latihan presentasi adalah salah satu tahap persiapan yang paling penting. Tanpa berlatih, kamu tidak akan tahu bagaimana kira-kira persiapanmu saat memaparkan topik presentasi. Semakin sering berlatih sebelum presentasi, kamu akan semakin percaya diri dan menguasai topik yang dibawakan, sehingga kesalahan bisa dihindari. Berikutnya, baca dan revisi presentasi. Untuk bisa menampilkan presentasi yang memukau, kamu tentunya harus punya persiapan yang baik. Berikutnya, latihan gestur tangan. Ingat menjelaskan saat kamu melakukan presentasi, penting untuk kalian latihan gestur tangan terlebih dahulu sambil berbicara nantinya. Pikirkan apa yang kamu lakukan dengan gerakan tangan nantinya, terutama pada bagian-bagian tertentu presentasi. Menguasai gestur tangan akan membantu efektivitas presentasi kamu dan
Berikutnya, cek kembali perlengkapan presentasi, peralatan yang digunakan dalam presentasi. Juga harus kamu cek selengkapnya. Pastikan semua berfungsi dengan baik dan tidak ada yang menjadi kendala teknis. Pastikan slide presentasi sesuai urutan, proyek bisa digunakan dengan baik, dan pastikan tidak datang terlambat untuk persiapan. Dan yang terakhir adalah tidur yang cukup. Mengutip efektif presentation adalah salah satu hal penting sebelum presentasi adalah tidur yang cukup agar kamu terlihat segar dan bersemangat saat presentasi. Keadaan yang tidak fit dan kurang tidur bisa membuat kamu lupa apa yang harus disampaikan dalam presentasi. Hal tersebut tentu akan mengganggu presentasimu dan membuat keprofesionalanmu dipertanyakan. Dan selanjutnya, poin yang kedua, yaitu langkah-langkah atau cara presentasi yang baik. Berikut pembagian yang perlu kamu ketahui, yaitu pastikan penampilanmu nyaman dan baik. Cara presentasi yang baik untuk mahasiswa adalah memperhatikan penampilan sebaik mungkin. Penampilan tidak harus mewah, cukup menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Penampilan harus rapi akan memberikan kesan positif bagi dosen dan menunjukkan bahwa kamu memang memiliki niat. Selanjutnya, persiapan PPT yang baik. Cara presentasi yang baik untuk mahasiswa yang kedua adalah mempersiapkan PPT yang baik. Kamu bisa membuat PPT yang lebih colorful, mudah dipahami, dan bisa menggunakan template PPT yang terbaru agar PPT tidak terkesan monoton. Kamu membuat PPT dengan animasi agar terlihat lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Berikutnya, pembuka presentasi yang spektakuler. Adapun pembuka presentasi yang spektakuler, rahasianya ada 3 detik pertama. Jadi di slide presentasi pertama, kamu bisa membuat kalimat pembuka yang kritis, menarik, dan menggelitik. Tentu saja disesuaikan dengan data atau topik yang sedang dipresentasikan. Salah satu triknya, kamu bisa mencantumkan fakta dan data yang tidak banyak diketahui oleh orang. Dan masih banyak lagi. Berikutnya, bawakan dengan cerita. Saat mengikuti presentasi di kampus, kamu pasti pernah membawakan presentasi dengan bentuk teks panjang di layar PPT-nya. Sebenarnya itu juga tidak salah, namun audiens atau peserta mudah bosan dan monoton. Cara presentasi yang baik untuk mahasiswa adalah dengan menuliskan poin-poin penting di PPT. Tidak perlu ditulis panjang dan tidak perlu dijelaskan di PPT. Karena poin yang singkat-singkat di PPT itu adalah yang nantinya akan kamu jelaskan sendiri. Saat menjelaskan bisa mengatasinya dengan cara bercerita agar mudah dipahami. Selanjutnya, mengajak audiens untuk berinteraksi. Ada cara presentasi baik untuk mahasiswa agar audiens tidak bosan dan tidak mengantuk. Kamu bisa mengajaknya berinteraksi. Misalnya, saat presentasi kamu bisa menghampiri dan mengajak dan bertanya sekedar basa-basi. Berikutnya, gestur tubuh dan mimik wajah yang semangat. Saat berada di depan kelas atau panggung presentasi, maka kamulah yang akan menjadi pusat energi. Jika presentasi yang kamu bawakan lemah, lesu, takut, dan tidak percaya diri, maka akan mempengaruhi peserta yang melihatmu. Audiens menjadi kurang tertarik dengan apa yang sedang Anda presentasikan. Berlaku sebaliknya, ketika kamu bisa membawakan energi positif, menunjukkan wajah semangat dan antusias, maka audiens pun ikut tertarik dengan energi yang kamu bawakan. Itu sebabnya sangat disarankan sebelum presentasi tidak hanya menyiapkan secara materi, tetapi juga menyiapkan mental. Dan yang terakhir yaitu tutup dengan kata-kata. Membuat penutup menggunakan kata-kata terkadang bagi mahasiswa yang pertama kali presentasi agak tidak mau melakukannya karena gugup dan cemas. Banyak yang lupa membuat kata-kata penutup yang membangkitkan. Kata penutup menjadi poin yang cukup penting dan harus ada.
Jika di bagian awal ada pembukaan, sudah sepastinya ada ucapan penutup di belakangnya. Buat kamu yang merasa sulit menulis kata-kata penutup tersebut, kamu bisa membuat penutup dengan cara mudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada di HP-mu. Kamu hanya modal inisiatif dan kreatif menulisnya di Google dengan kata-kata penutup, dijamin akan banyak sekali pemilihan kata-kata yang cocok untuk kata-kata penutup presentasimu. Dan yang poin terakhir yaitu hal yang harus dihindari pada saat presentasi. Ada 10 hal yang wajib kamu hindari pada saat presentasi. Yang pertama, bercanda bukan pada waktunya. Beruntung bagi kamu yang memiliki jiwa harmonis, karena orang Indonesia yang notabene-nya menyukai humor pastinya memiliki kesan positif terhadap orang-orang yang humoris. Tapi terkadang pada beberapa orang yang bercanda di saat yang tidak tepat, ini akan perlu dihindari. Saat apa saja hal tersebut? Saat presentasi di depan dosen yang moodnya sedang tidak baik-baik saja. Ada 2 kemungkinan, jika kau bercanda dia akan tertawa ataupun juga akan makin bete. Intinya pintar-pintarlah melihat situasi. Dan yang kedua, tertawa terbahak-bahak, tentunya tidak jauh beda dengan tadi, dan tentunya kita tahu bahwa saat presentasi bukan ajang melawak ya, tapi memaparkan materi. Jangan sampai audiens kabur atau tidak memahami dengan apa yang kamu jelaskan. Ketiga, hanya melihat pada satu orang atau satu sisi tertentu. Semua yang hadir dalam presentasimu, meskipun yang duduk di pojokan, itu sama-sama audiens. Yang harus kamu perhatikan, hindari melihat hanya dengan satu sisi. Buat semua yang hadir pada saat presentasimu itu dihargai begitu. Yang keempat, menyela tanggapan audiens. Demokrasi berpendapat harus selalu diterapkan. Setiap orang memiliki opini masing-masing. Tempatkan diri sebagai orang yang tersebut. Apakah kamu nyaman jika kamu belum selesai menyampaikan opini, tapi ada orang yang memotong kelima, tidak mengapresiasi audiens. Untuk membuat hubungan yang baik dengan audiens Anda, salah satunya dengan memberi mereka apresiasi. Tidak perlu dengan hadiah atau semacamnya. Cukup dengan saat mereka berbicara. Ucapkan kata terima kasih dan ajak audiens lain bertepuk tangan untuknya. Sesekali puji audiensmu, buat mereka menjadi penting. Keenam, terlalu sering melihat layar pada saat mempresentasikan. Jika itu presentasi langsung, please jangan terlalu melihat atau berpaku pada layar. Sampai kamu tidak sadar, audiensmu cuek dan tidak memperhatikan informasi yang kamu sampaikan. Lakukan eye contact. Jika situasinya meeting online, hal yang perlu Anda lakukan supaya audiens fokus kepada Anda adalah sesekali meminta tanggapan atau sebut namanya sekalian. Ketujuh, berbicara terus-menerus tanpa melibatkan audiens. Presentasi itu adalah kegiatan komunikasi 2 arah. Ada penyampaian dan penerima pesan. Poinnya yaitu adanya interaksi di antara mereka. Jika Anda terus-menerus berbicara tanpa melakukan interaksi lain, besar kemungkinan audiens bosan karena tidak ada kesempatan untuk terlibat. Bentuk interaksi itu bisa berubah. Sebuah diskusi, menanyakan pendapat, atau menghampiri mereka, melebihi batas waktu presentasi. Hindari sekali hal ini. Orang mungkin memiliki hal lain untuk dilakukan setelah presentasi Anda selesai. Hargai waktu hidup mereka. Bukan tidak mungkin presentasi kamu dinilai tidak penting dan menghabiskan waktu mereka saja jika membuang-buang waktu. Ke-9, tidak memiliki catatan. Jika kamu tidak memiliki ingatan yang baik,
penting sekali bagi kalian untuk mencatat hal-hal yang penting untuk menyimpulkannya nanti di terakhir. Dan yang terakhir yaitu menggerakkan gestur tubuh yang tidak lazim. Menggerakkan tubuh itu bisa-bisa saja, tapi jangan berlebihan. Hindari gestur tubuh yang membuat kamu terlihat atau atau tidak percaya diri, seperti terlalu sering menunduk, menggaruk kepala, mengucap mata, dan gestur aneh lainnya. Bagaimana? Sudah lebih siap presentasi? Setelah tahu tahap-tahap persiapan presentasi, kamu bisa langsung coba mempraktikannya sendiri ya. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.